nih si A, si B, si C keren banget ternyata dia itu emang orangnya extrovert banget. Coba ditanya satu persatu, bener gak dia merasa? Jadi gini kan kita tuh kadang-kadang suka self diagnose ya, kayak ya aku tuh orangnya introvert banget. Padahal coba kamu datanglah ke psikolog gitu kan ya. Atau enggak ikut tes loh. Iklan tes kan banyak ya di website. Personality types itu. Nah itu bisa dicoba. itu bisa dicoba. Benarkah kamu betul-betul 100% introvert gitu kan ya? Intinya gini, itu semua ya tadi itu namanya introvert, belum tentu nggak bisa jadi public speaker yang baik. Extrovert juga belum tentu bisa jadi public speaker yang baik. Hai teman interaksi, jumpa lagi di podcast Interaksi with Naila Husna. Kita membahas suatu tema secara lebih mendalam, terkini, faktual, dan ada unsur psikologinya. Nah, di kesempatan kali ini, bintang tamu saya adalah teman saya sendiri, ya, rekan sejawat, ex-anchor televisi nasional dan juga ex-jurnalis. Ya kalau kita nyebutnya former news anchor ya. Nah, teman interaksi wajib banget nonton video full sampai full YouTube ini. Kenapa? Karena kita akan berbagi tips soal ilmu public speaking dan juga ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang satu ini tentang bagaimana caranya menjadi perempuan yang berdaya. Wah, langsung aja deh kalau gitu. Kita sapa Daniar Ahri. Thank you ya udah ngundang ya. Sama-sama. Terus kemudian kayak, aku biasanya jadi MC-nya, jadi hostnya ya. Sekarang aku jadi narasumbernya. Pindah vibes-nya. Jadi kita di sini mau berbagi ya nih di hari ilmu public speaking, karena kan kita udah sama-sama resign dari televisi nasional nih sebelumnya, tempat kita berkarir sejauh ini yang membawa kita sampai di titik ini. Nah sekarang saatnya kayaknya udah harus berbagi ilmu nih kepada para penonton YouTube, teman interaksi sekalian. Dimulai dari ilmu public speaking. Tapi sebelum kita ke sana nih kayaknya, apa sih yang membuat kamu yakin pada waktu itu tahun lalu ya 2024 akhirnya memutuskan untuk resign dari televisi nasional? Apa yang akhirnya menguatkan dirimu? Aku perlu jawabnya jujur apa pencitraan nih ya. Karena itu sebetulnya pertanyaannya juga cocok buat kamu loh, Nay. Kamu kok harus jawab diri sendiri ya. Iya, kamu deh. Aku dulu. Jadi gini, tentu pasti kayak banyak pertanyaan kan. Dulu tuh aku awal-awal bukan di CNN aja kan. Sebelumnya terakhir di CNN Indonesia nih di tahun Januari 2024 aku resign. Jadi kayak langsung kayak kenapa Daniar 8 tahun di CNN, sebelumnya juga sempat berkarir. Jadi aku bahkan di posisi yang aku memang bener-bener mau menunda dulu karir, intinya gitu. Pun kalau misalnya nanti suatu saat setelah targetku selesai, kemudian aku lanjut lagi di TV, who knows. Tapi sejujurnya ini aku merasa ini adalah bagian, ya udah ini adalah TV terakhirku, tapi sisanya aku mau berkarya di yang lain, intinya gitu. Nah, yang jadi salah satu poin pencetusnya adalah kalau ibu pasti salah satunya prioritasnya anak. Setuju. Aku di posisinya waktu itu lagi cuti melahirkan di bulan Desember, harusnya aku masuk lagi bulan Februari. Cuma aku ada banyak banget pertimbangan, ya salah satunya itu punya banyak waktu lebih banyak untuk anak, intinya itu. Salah satunya, poin intinya itu, poin pentingnya itu. Ditambah lagi kayak ini adalah waktunya, momennya yang pas untuk aku kasih keputusan keluar dari zona yang seharusnya tuh nyaman banget kan. Kayak Daniar, anchor, kenal beberapa pejabat misalnya, terus dari salah satu yang orang pertama bisa dapat informasi, karena kan itu adalah salah satu profesi yang diidamkan banyak orang, dan salah satunya adalah kemewahan untuk kita bisa ngobrol sama pejabat misalkan, kemewahan bisa dapatkan informasi yang A1 gitu kan, yang orang lain kalau misalnya ada keluarga kita nih bener gak nih hoax apa enggak nih, misalkan gitu, orang tua gue suka kayak gitu kan. Dan kayak salah satunya adalah ya itu, dan yang akhirnya ada di layar gitu tuh, hal yang mungkin banyak orang, apalagi yang orang tuanya, karena kan aku waktu itu siarannya pagi-pagi, kebanyakan tuh orang tua yang mereka udah punya anak di usia-usia yang sekolah, terus mereka nanti mau kuliah, terus mereka akhirnya mau kerja di dunia yang sama, pasti banyak pertanyaan gitu kan, ini kenapa akhirnya keluar, salah satunya itu. Yang paling penting adalah itu prioritas. Di saat aku punya prioritasnya banyak, terus mana nih harus aku jadikan nomor satu. Nah itu satunya adalah anak. Meskipun setelah resign kok aku berasa kayak gue berasa jadi entrepreneur ya, aku berasa kayak gitu gak naik, kayak setiap hari harus berpikir kita mau ngapain lagi nih, karena kita terbiasa produktif. Nah gitu Kurang lebih sama ya. Kasih. Jadi emang faktor pencetusnya tadi adalah balik lagi soal anak. Tapi itu kan sudah melampaui kepikiran yang kira secara matang ya. bener. Ada kali setahun. Bukan, lebih dari setahun. Karena itu tadi intinya adalah kok kayaknya ini adalah
bukan karir terakhir sih, lebih ke mungkin jadi karyawan yang terakhir kali. Pengennya tuh setelah itu ya aku nggak balik lagi ke dunia industri menjadi karyawan, tapi menjadi seseorang yang sesuai sama yang aku mau. Aku tetap produktif, punya lebih banyak waktu untuk keluarga, which is kalau misalnya bareng sama kantor ataupun jadi karyawan itu adalah satu hal yang sulit, karena kan kita jadi harus mengedepankan diri sebagai seorang yang profesional karena terikat gitu kan. Nah ini profesional tapi tidak terikat, nah itu Gimana caranya supaya dengan waktu yang luang tapi cuannya juga yang Nah, pengennya kayak gitu kan, cuannya tetap ada, itu tetap harus saya ngasih. kurang lebih tahu tadi Daniar nanya kenapa aku juga akhirnya memutuskan resign, kan baru banget nih Daniar, aku baru 2 bulan yang lalu pindah dari stasiun televisi sebelumnya yang selama ini aku udah 9 tahun kayak gitu. Waktu itu totalnya udah 13 tahun ya sebagai anchor televisi yang kayaknya tuh udah benar-benar mempertimbangkan abis ini apa lagi ya Iya, gitu. iya. Karena kan kita juga sebagai perempuan tuh punya target hidup ya. Iya. Aku kan mikir sebelum 40 apa yang bisa aku lakukan gitu. Kayak targetku tuh 40 aku udah bisa mungkin punya financial freedom gitu. Aduh kepengen banget ya. Mana tuh iya kan bisa menikmati hidup aku selain kerja keras yang selama kita lakukan ya. Jadi start lagi dari nol nggak apa-apa, tapi ingatlah bilangan nol itu nggak selalu jelek ya, karena kan itu pemisah antara bilangan negatif dan positif ya. Iya. Saya tahu dari bilangan ini ternyata ini adalah cara langkah baik kita untuk bisa mencapai hal-hal yang positif. Nah itu Jadi kayak ya balik lagi sih semua harus dipertimbangkan secara matang ya. itu wajib banget sih, karena ekspektasi kita gini, kayaknya aku sama kamu tuh sama, punya target, punya ekspektasi yang kadang-kadang udah melebihi ekspektasi orang lain. Misalkan targetnya orang lain tuh segini nih, tapi targetnya aku dan Naila segini misal ya. Dan kadang-kadang hal yang kayak gitu tuh suka bikin demotivasi, ya gak sih? Kayak motivasinya tuh kok aku jadinya nggak semangat lagi ya, apakah ini langkah yang salah? Kadang-kadang suka kayak gitu, apakah ini bener-bener gak sih keputusannya itu? Cuma harus balik lagi ke target yang mau apa, kamu tuh mau jadi kayak gimana. Oke, meskipun sekarang juga baru beberapa pun sebetulnya setahun mau ada lagi yang lebih lama kita resign dari dunia TV, pasti gitu kan. Apakah mereka masih mencari? Aku yakin masih mencari-cari ya kan, atau mungkin dia sama orang nih, kayaknya udah punya jalan, udah punya pattern ini, cuma kan kita nggak tahu di belakang layarnya tuh berdarah-darahnya kayak gimana, prosesnya tuh kayak gimana gitu. Dan ya banyak banget tuh pasti orang yang tanya kenapa, sampai sekarang pun pasti banyak yang tanya, atau bahkan belum enggak, emang dulu udah resign ya gitu kan, sejak kapan resignnya itu harus pulang lagi, harus apa lagi. Bahkan kalau misalnya ke satu acara jadi MC atau moderator, kadang-kadang tuh masih yang atribusinya news anchor gitu. Ya aku sih nggak masalah, karena kan kita bisa jadi kayak presiden, kan nggak ada mantan presiden kan. Ya kita memang basicnya dulu adalah news anchor, intinya gitu, asalkan jangan kasih atribusi kita masih di TV, intinya gitu, karena udah beda, udah konstitusi. Jadi dari anchor kemudian sekarang sibuk untuk melakukan kerjaannya juga masih Ya bisa masih berhubungan passionnya as MC, moderator dan juga coach public speaking ya. ya sekarang gitu. Termasuk juga anak-anak. Tapi sebelum ke anak-anak, kita pengen ngasih spill ya nih. Tapi untuk lebih lanjutnya bergabung ke kelas-kelas kita ya. Nah, kita di sini cuma spill aja anak. Kalau kita buka semuanya, nanti kelas public speaking kita ya dong. Kan kalau jualan nggak boleh semuanya biar pada penasaran nih. Dari Daniar dulu deh. Pertama-tama selalu kamu tekankan di setiap kelas public speaking, how to be a good public speaker gitu. Sebenarnya apa sih dari mulai basicnya dulu deh? Kalau aku tuh selalu tanya gini, kadang-kadang kan orang tuh selalu, Daniar gimana sih cara jadi kamu, gimana sih jadinya jadi A, jadi B, jadi C. Yang paling penting kita harus tahu dulu, kamu tuh kenal sama diri kamu sendiri. Pertanyaan yang paling sering kalau misalnya kita lagi ngajar kelas public speaking tuh apa sih? Soal percaya diri. Gimana sih caranya biar nggak gugup Mbak Daniar? Gimana sih caranya biar ngilangin nervous, kata dia gitu kan. Setiap orang tuh beda-beda gitu. Jadi aku selalu bilang, yang paling pertama kita harus lakukan itu adalah ngenalin diri kamu sendiri. Dari mulai cara kamu ngebawain acara, gimana caranya kamu bukan ngilangin tapi mengelola nervous kamu, gimana caranya kamu bisa jadi percaya diri. Mungkin caraku sama cara kamu tuh beda. Kalau misalnya aku maksain aku dengan cara aku sendiri, jangan-jangan itu nggak works di kamu. Ada juga orang yang itu cara yang aku banget, tapi di orang lain belum tentu misalkan. Atau di Daniar tuh kayaknya nggak gitu deh, karena intinya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dengan cara kamu misalkan mengelola nervous, mengelola gugup, gimana cara kamu percaya diri. Yang paling penting adalah be yourself aja. Kamu tuh orangnya gimana sih? Aku tuh nggak suka
terlalu kaku, ya udah gimana caranya kamu mengembangkan dari situ dulu. Baru setelah itu kamu apa kekurangan kamu? Kekurangannya misalkan aku kalau ngomong terlalu cepat Mbak Daniar gitu. Koreksi kekurangannya. Atau bahkan aku nggak tahu kekurangan aku apa karena aku merasa aku melebihin aja. Aku yang suka ada juga yang kayak gitu kan, ada. Cuma begitu kamu rekam, begitu kamu maju ke depan kok kayaknya hal-hal yang kayak gini nih kurang tepat. Bukan salah ya, kurang tepat. Kemudian setelah kamu tahu kamu sendiri tuh gayanya kayak gimana, tahu audiens itu kayak gimana. Jangan kamu audiens itu udah sepuh, kan kita nggak tahu nih acaranya acara apa. Terus kamu akhirnya dengan cara yang berhari, akhirnya tuh kok nggak relate ya. Jadi jangan Harry yang Alicia sendiri ya. Kalau misalnya kita mau jadi public speaker yang baik, intinya itu tahu diri sendiri, tahu audiens kamu apa, siapa, backgroundnya kayak gimana. Jangan kamu di depan audiens yang latar belakang pendidikannya misalnya nih tidak terlalu tinggi gitu ya. Terus kamu pakai bahasa-bahasa yang kita harus realistis ya ibu ya, kita harus improvisasi apa, nah nggak nyambung itu ya, realistis kayak gimana ya, improvisasi kayak gimana sih bu gitu. Akhirnya pokoknya kita harus kenal aja, kenal diri kamu sendiri, kenal sama audiens kamu. Begitu hal itu ada, baru masukin lah tuh berbagai macam teori-teori public speaking yang ada, ya kan. Misalnya kamu nih udah bayar berapa juta, terus kamu cuma dapat skill-skillnya doang, tapi kamu nggak diajak untuk kenal diri kamu sendiri ya, sama aja bohong. Kamu bukannya diri kamu sendiri, kamu nggak otentik gitu. Akhirnya ya banyak sekarang akhirnya jadi MC lokal tuh banyak yang bagus. Terus kamu mau masuk ke dunia itu di tengah banyak sekali ikan-ikan yang udah keren-keren gitu ya, kamu adalah ikan kecil yang masih bertumbuh. Akhirnya kamu nggak bisa eksis di situ gitu. Jadi balik lagi being authentic ya, dari diri kita sendiri. Aku setuju banget sama Dania soal ini, karena sama seperti Dania, ya aku tekankan lagi untuk di awal tuh adalah sebelum kita ke tahap self confidence, yang pertama justru self esteem dulu ya. Kita mengenal diri kita sendiri gitu, dimana kita menaruh keyakinan dari, dan kita memandang, cara kita memandang diri kita sendiri itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Kita tahu value kita di mana, itu yang membuat kita akhirnya kita berani ngomong di depan umum itu salah satu. Jadi self esteem dulu, keyakinan akan diri, kemudian nanti akan ke tahap self confidence. Dan di self confidence ini gimana caranya mencapai self confidence ya, pasti harus banyak latihan dong ya. Yang mungkin sekali jadi itu adalah sesuatu yang sungguh tidak mungkin pemirsa, karena ya baik lagi tadi ya, bahwa kita zaman kita dulu kan, kita nih generasi milenial, belum ada tuh konten-kontenan TikTok, IG kayak sekarang kan kita nggak ada. Jadi dulu tuh kita latihannya manual banget ya, untuk mencapai ke tahap kepercayaan diri. Ya ampun, aku tuh menggunakan segala macam cara nih, ya biar ya tahun ya 2009, 2010, 2011 itu udah mulai tuh latihannya tuh depan kaca. Ya itu yang paling gampang aja. Kan aku tuh misalnya lagi kamar nih, nganggap semua yang ada di perabotan di kamar, kayak pun kasur lah, bantal gue itu sebagai audiens aku loh. Jadi yang kayak gila ya, dikit-dikit sih, tapi memang ya itu salah satu hal untuk kita melatih gitu kan. Syukur-syukur sekarang gampang banget bisa dengan cara merekam ulang ya, terus melihat diri kita sendiri. Dan bahkan udah belasan tahun siaran, kamu terakhir siaran tahun lalu tuh kira-kira masih nggak suka ngeliatin hasil siaran kamu sendiri? Masih, meskipun kayak ada malu banget ya. Jadi gini, kita tuh harus ngebandingin sama kita yang dulu memang. Jangan kita bandingin sama orang lain melulu. Kayak, ih kok dia bisa ya kayak gini. Misalkan nih kita udah nyiapin presentasi, kan public speaking itu banyak. Bukan cuma jadi MC, bukan cuma jadi apa, misalkan narasumber, bukan cuma jadi dosen atau apa ya. Kan orang mikir tuh selalu kayak, aku tuh nggak mau jadi MC, makanya aku nggak mau ikutan kelas public speaking. Padahal public speaker itu bukan cuma itu. Public speaker itu kan gimana caranya ya kita menyampaikan sebuah pesan ke orang banyak. Dan orang banyak itu rata-rata mayoritas akan mengerti pesan kita ya. Intinya sampai akhirnya bergetar lah, bergerak, melakukan suatu hal yang memang itu menjadi tujuan kita. Apakah jadi dosen, itu kan juga public speaker. Jadi guru juga jadi public speaker. Kita lagi nasihatin anak kita juga yang misalkan orang tua, kemudian juga suami kita juga public speaker kan. Gimana caranya itu bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Itu harus dicari gimana caranya pesan yang mau kita sampaikan itu benar-benar dimengerti, dipahami sama orang. Ya kitanya kadang suka melayang-layang ke udara. Gimana caranya pikiran kita tuh sampai ke orang lain. Karena kita nggak
sekarang tuh lagi zaman tuh mindfulness gitu kan, harus meaningful, harus joyful, kayak guru juga harus kayak gitu. Gimana caranya kita tuh hadir utuh, sadar penuh, itu kan. Hadirnya doang di sini, tapi pikiran kita kemana-mana. Akhirnya gimana kita mau nyampein pesan kita, karena kita terlalu banyak yang kita pikirin. Itu salah satunya kayak Dan overthinking lah ya. jangan overthinking, terus kayak, "Ih, orang lain kok dia katanya nggak belajar, katanya nggak latihan, kok dia keren banget di depan layar, kok dia keren banget ya tadi presentasinya." Ya kamu cuma ngelihat yang di belakang ataupun cuma ngelihat yang ada di depan mata kamu. Kamu nggak tahu di belakang dia tuh latihannya berapa kali, Kelasnya gimana? prosesnya kayak gimana, dia ngerekam, jangan-jangan recording di handphone dia tuh sampai 100 kali atau berapa cuma buat ngedengerin intonasinya udah pas belum, dia kecepatan nggak ngomongnya, ya mimiknya sama gak sama yang apa yang mau diekspresiin gitu. Kita jangan pernah nggak percaya sama omongan orang yang cuma gini doang, cuma gitu doang tuh gitu, tapi enggak gitu. Itu ngaruh kalau jadi presenter itu kita ibaratnya ini terutama news anchor yang di stasiun televisi berita. Iya, iya, Ya, ada breaking news, ada isu apa, berita apa, kita harus tahu knowledge-nya apa yang mau kita sampaikan. Nah, ini jadi kita kayak berenang di samudra gitu. Jadi abang itu prosesnya gimana untuk sampai kita lap ini, aduh itu udah guling-guling dan segala macam udah kita lewatin ya. Iya, Ya, iya. mulai awal itu pasti kita membandingkan dengan kita yang dulu itu perubahannya Pasti ada perubahannya, drastis ya. entahlah cara ngomongnya, nada suaranya. Pasti kan ada, "Nay, kok suara kamu bagus banget sih, gitu. bulet banget sih, enak banget didengar," misalkan gitu ya. Itu gimana sih caranya? Kadang kan suka bingung, gimana caranya ya latihan nafas gitu kan ya, itu kan hal-hal yang teoritis kan. Cuma itu emang karena hasil dari kita ditempa, "Oh, kalau ini kayaknya nggak bagus suaranya ya." Mungkin yang dulu, ih ternyata suaranya kayak dibuat-buat gitu tuh. Akhirnya sekarang kita numbuhin suara kita yang kayak gini, kan nggak harus yang aku sama kayak Naila, Naya sama kayak Daniar. Mungkin kamu juga orangnya tipikalnya yang tidak terlalu menggebu-gebu, terus tiba-tiba pengen jadi menggebu-gebu, kan dibuat-buat ya. Ya paling penting adalah itu tadi otentik, balik lagi gitu. Kan ada dua hal yang selalu orang lain tuh salah. Ini fun fact nih. Katanya orang introvert nggak bisa jadi nanti speaker yang baik, sama yang kedua tuh ya itu tadi, katanya orang yang selalu jadi public speaker yang baik adalah orang emang dari lahir udah kayak begitu katanya. Katanya bakat begitu. Enggak. Jadi ini kita masuk ke mental block nih. Itu iya benar-benar. Nggak bisa aku ngomong depan kamera karena aku orangnya introvert. Katanya gitu. Terus aku emang ngomongnya kayak gini, aku nggak bisa tuh ngomong dengan nada yang agak lebih cepat atau ya gue ngomongnya yang cepet-cepet kayak gini. Wah, bisa tuh ngomong sama dia lo karena gue orang ini gitu ya. Iya, iya. Balik lagi tuh mental block ya kalau segi psikologi kita udah terbatasi duluan nih dengan hal-hal yang sebenarnya tuh nggak seperti itu. Itu balik lagi ke Kayak stigma gitu ya. overthinking. Overthinking. Ya. Jadi kalau balik lagi tadi juga baru ngobrol nih sama psikolog klinis sih dan Mbak Jon Rafiando yang bilang nggak begitu. Kenapa sih kita harus menstigmakan introvert tuh lebih Dia suka pemalu, kemalu. dan ekstrovert lebih sukses dari introvert ya kayak gitu Iya, konsepnya ya. Iya. Jadi balik lagi kalau Dania tuh melihatnya gimana nih buat orang introvert yang ternyata mereka bisa kok jadi public speaker yang baik itu di mana? Iya, karena kan orang selalu mikir kayak nih si A, si B, si C keren banget, ternyata dia itu emang orangnya extrovert banget. Coba ditanya satu persatu, bener gak dia merasa? Jadi gini kan, kita tuh kadang-kadang suka self diagnose ya, kayak ya aku tuh orangnya introvert banget, padahal coba kamu datanglah ke psikolog gitu ya. Apa enggak itu tes loh? Ikan tes kan banyak ya di website. Personality types itu. Nah, itu bisa dicoba. itu bisa dicoba. Benarkah kamu betul-betul 100% introvert gitu kan ya? Intinya gini, itu semua ya tadi itu namanya introvert belum tentu nggak bisa jadi public speaker yang baik, extrovert juga belum tentu bisa jadi public speaker yang baik. Terus yang kedua adalah soal public speaker yang baik itu katanya lahirinnya udah kayak begitu. Nah, itu bisa digabung. Intinya kita harus bantah itu, karena menjadi public speaker yang baik itu dilatih bukan dilahirkan. Orang introvert dengan berlatih, dengan dia latihan, dia bisa kok. Gimana caranya tuh sekali dia berbicara, dia memilih kata-kata yang memang tepat untuk disampaikan. Orang ekstrovert cerewet sana sini, terus akhirnya begitu dia tampil di depan banyak orang, dia ngalor ngidul, ya kan? Misalkan nih, karena dia terlalu percaya diri gitu ya, terus dia ngalor ngidul, artinya dia pengen bikin storytelling nih, misalnya ya, dia mau pidato di depan banyak orang, mau pakai pembukaannya pakai apa? Storytelling. Dia cerita lah soal hal-hal yang dia lakukan apa, tapi nggak relate, mohon maaf, karena dia terlalu berbunga-bunga gitu, dia terlalu menggebu-gebu. Itu
emang berhasil menjadi seorang public speaker saking extrovertnya dia? Enggak kan? Tapi bagaimana akhirnya seorang introvert yang berlatih, dia tuh betul-betul memilih kata-katanya karena dia nggak mau terlalu banyak mendapat sorokan. Akhirnya dia tuh memilih kata-katanya. Setiap kata-kata yang keluar itu kata-kata yang memang tepat sasaran. Nah, coba bayangin kita adalah orang yang seperti itu, pasti kan kita pengen dong jadi orang-orang yang didengar aja, bukan orang-orang yang terlalu banyak tampil. Nah, itulah akhirnya seorang introvert akhirnya bisa jadi seorang public speaker yang baik karena berlatih. Gitu. Fun fact-nya Daniar ini adalah ternyata seorang introvert. Iya, kata siapa? Dia adalah orang yang Aku nggak pernah kan, bisa padahal pertama kali aku ketemu Daniar itu sebelumnya pasti aku ngeliat mikirnya nih kayaknya ya extrovert lah gitu, karena kan selalu hai gitu ya. Tapi ternyata Daniar sendiri mengakui bahwa aku tuh orangnya introvert loh Naila. Kau kenapa bisa kayak gitu, gimana dan cara kamu akhirnya menyalurkan keintrovertan kamu di dunia kamu yang extrovert itu kan? Jujur ya, aku juga suka bingung awal-awal. Aku tuh tidak terlalu suka mendapat spotlight terus, intinya gitu ya. Kan mungkin orang berpikir, Naila kan paham pasti secara psikologis kan orang extrovert seperti apa, introvert seperti apa. Tapi aku tuh bukan orang yang sejujurnya terlalu seneng dan mendapat energi ketika ketemu sama banyak orang. Oke, ketika ketemu banyak orang kita berkoneksi. Tapi itu adalah sebuah hal yang memang harus kita lakukan sebagai manusia sosial, makhluk sosial. Ya kan? Kita mau dong ingin mendapatkan cuan. Jadi mau nggak mau kita ngobrol. Tapi bukan berarti aku pengen ngobrol dulu sama orang, karena kamu udah waktu yang kayak aku tuh pengen sendirian, aku tuh pengen recharge lagi. Capek banget kayak kalau habis ketemu banyak orang di acara, di event, ngobrol sana sini, kan itu butuh tenaga ya. Sedangkan kalau misalnya kita di depan banyak orang, kita harus menyalurkan energi kita. Energi harus positif. Itu kan pasti kelihatan banget dari yang cara kita ngomong, cara kita bergerak, cara kita berdiri. Dengan energi yang akhirnya tipis banget karena udah kebanyakan ketemu sama orang, gimana caranya kita mau berbagi energi itu gitu. Itu tadi dengan berlatih. Terus aku selalu berpikir kayak kalau misalnya aku jadi audiens, aku ngelihat orang kayak gini, aku happy gak? Aku selalu kayak gitu. Kan ada yang mungkin bertanya-tanya gini, gimana sih caranya ngomong di depan kamera tapi ya kelihatannya pesannya sampai. Aku tuh selalu mikirin kalau misalnya orang ngeliat video aku, menarik gak ya? Gitu. Kebanyakan ngomong gak ya gue? Gitu. Atau kayak nyampe gak ya pesannya? Jadi aku selalu duduk menjadikan diri aku sebagai listeners, sebagai audience, dan aku duduk sebagai seorang speaker juga. Gitu tuh, itu yang selalu aku latih-latih. Karena gimana caranya aku sebagai seorang yang introvert ini bisa cukup menggerakkan orang dengan banyak itu. Jadi kayak jumlah yang nggak sedikit itu gitu loh. Jadi gimana caranya setiap kesempatan yang aku ambil, mudah-mudahan sih berhasil sampai ya. Nggak perlu semuanya, kita kan bukan people pleaser ya. Nggak perlu semuanya, tapi setidaknya 1-2 orang menangkap pesan yang mau aku sampaikan gitu. Dan itu selalu terus menerus, jangan yang, dan harus selalu mengambil kesempatan. Intinya kan kayak nggak mau, pasti gagal kan, itu lagi mental block tadi kan. Itu harus selalu dipantahkan, harus ngambil kesempatan. Jangan kita membuang kesempatan yang ada, karena setiap ngambil kesempatan kita emang gak harus selalu sempurna. Tapi dengan kita mengambil langkah-langkah itu ya kita kan jadi tahu trial error gitu kan, trialnya gimana, errornya kayak gimana. Terus kalau misalnya kita nggak ngambil kesempatan, kita nggak tahu dong. Berani mengambil tantangan, belajar dari apa yang sudah kita lakukan, observasi diri sendiri. Observasi ya, jangan dulu kayak aku udah cakep kok, aku udah bagus kok, atau malu ngeliat video aku gitu kan, ya udah diam-diam aja di kamar kayak gimana kayak. Karena balik lagi ya, itu pekerjaan profesional loh kita sebagai as a news anchor yang harus dialog secara mendalam. Itu juga kita harus full riset dan lain-lain. Itu semuanya adalah bagian dari pembelajaran, proses, dan juga latihan terus-menerus bagaimana kita bisa mengobservasi dan melatih diri kita sendiri. Bahkan ya udah belasan tahun tadi dan kok kita masih seneng ngeliatin rekaman diri kita sendiri. Ya udah, itu yang kita lakukan untuk mencapai ke titik ini. Jadi kalian semua juga bisa kok. Mungkin 10 tahun yang lalu suara Daniar dan Naila tidak seperti sekarang ini. Bisa dilihat tuh di rekaman-rekamannya ya, literasi. Ya kayak inget banget suara kita misalkan gitu ya. Itu dibut-but banget sih suara kita ya, karena waktu itu kita mikirnya kayak gini kali ya aja yang news anchor ya. Ya, soal
nebak-nebak kepribadian orang itu Hmm. adalah bukan ranah kita, karena kita sendiri Iya. yang bisa tahu Iya, kita tuh tipe kepribadiannya seperti apa. betul, Balik betul. lagi itu adalah hasil dari tes kepribadian ya, atau juga mungkin ke psikolog-psikiater atau tahu Kalau nggak juga yang gratisan itu loh, kita Iya, bisa tahu iya, oh jadi iya. ternyata kita tipenya introvert yang ini, Hmm. extrovert yang ini. Hmm. Jadi kita bisa memahami diri kita, barulah kita bisa memahami orang lain. Nah, Jadi kan banyak nih itu. Daniel yang ngejudge kalau baru pertama kali ketemu orang, Hmm. kesannya orangnya kok dia nggak mau berduluan sih, oh sombong Nah. gitu, oh judes banget. Kejajuan pokoknya ya. Padahal sebetulnya mungkin dia adalah jenis yang introvert, Hmm. pemalu, dan takut memulai sesuatu gitu. Ada yang memang jenisnya Iya, kalau anak kecil katanya panasnya lama nih dia, adaptasinya lama gitu ya. Ini soal anak-anak nih udah cukup belum nih soal public speaking? Kita tambahin lagi bumbunya dikit. Bumbu-bumbu apa lagi ya? Pokoknya aku tuh tadi mau ngomong tapi biasa lah ya. Kita kan ibu-ibu ya suka kayak kelupaan mau ngomong apa. Oh ada, aku kebetulan baru ingat. Jadi gini kan dari tadi kita tuh selalu ngomongin kalau kita jadi anchor bla 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 harus seperti apa jadi MC dan lain-lain ya. Tapi kita harus ingat bahwa menjadi public speaker yang baik itu juga mendukung kita dalam berkarir. Mau itu karir kamu tuh di belakang laptop aja atau ya mau nggak mau ketemu sama banyak orang sebagai public relation dan lain-lain. Karena gini aku punya cerita, ada temanku dia tuh udah assessment berapa kali, 3 kali bahkan ya. Kan di assessment itu ada yang tertulis, ada yang interview. Tapi entah kenapa dia nggak pernah lolos Yang interviewnya. yang interviewnya. Akhirnya dia ada di level itu aja, padahal dia juga mau dong naik gaji ya kan. Dia juga mau dong naik jadi ya pokoknya posisi yang lebih tinggi daripada posisi dia yang sekarang. Itu ternyata karena apa? Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Sementara kan kalau misalnya nih awalnya staff terus jadi tahap manajerial, gimana caranya tuh kita bukan cuma bisa textbook ataupun di belakang laptop aja ya kan dalam bentuk Excel dan lain-lain, tapi kita juga bisa kasih ya soft skill, kasih informasi ke bawahan-bawahan kita. Nah, untuk sampai ke posisi itu tadi gimana caranya kita bisa betul-betul mengungkapkan apa yang kita pikirkan dengan menguasai teknik komunikasi public speaking itu. Nah, public speaking ini ilmu yang terpakai di semua bidang ya. Semua bidang banget. Wah, sekecil presentasi lah katakanlah untuk di grup kuliah. Iya. Oke, dimulailah dari situ, Mhm. beranilah, pedelah. Nanti kalian harus berpikir ketika dunia kerja lebih meningkat lagi nih public speakingnya, harus terus dilatih karena semuanya kepake ya. Kepake ngomel aja sebagai ibu-ibu juga kepake loh. Suami juga Betul, tapi suami ya bener mengungkapkan pendapat nih, suaminya nggak setuju sama kita gitu ya. Itu gimana caranya tuh biar sampai pendapatnya biar diterima, paling nggak didengar. Diterima belum tentu ya, tapi didengar dulu nih, dipahamin. Kan ada tuh ibu-ibu yang ngomel tuh nyolocos aja, tapi tuh nggak pada paham ya, sebel banget nih anak dan juga suaminya. Ya mungkin karena ngomel doang, nggak ada intinya. Kenapa sih ngomel itu nggak terstruktur gitu loh? terstruktur, sistematis, Dah. SM. Jadi ya intonasi ke pasangan juga harus perlu diperhatikan. Diperhatikan, kita melihat nih psikologisnya enak gak nih buat diajak ngomong ya, itu kan teknik. Kalau misalnya aku ngomong ini dia seneng gak ya gitu kan, gimana caranya aku ngomel tapi tetap diterima. Nah itu ada tekniknya tuh. Tuh tekniknya ibu, jadi memang semua tuh terpakai ya public speaking ini ya. Dari tadi mulai kita udah ngomongin soal kepercayaan diri, Iya. self esteem, bagaimana kita harus melihat audiens. Satu lagi adalah terkait voice ya, atau imitasi suara, itu juga harus diperhatikan. Ya itulah kurang lebih spill ya. Iya, Kita iya, ungkap iya. di sini. Kayak banyak harus latihan. Ya, intinya latihan, berproses, terus mengoreksi diri sendiri, Iya. ingin tampil lebih baik dari sebelumnya, berarti mencoba ya. Betul. Jadi gitu. Oke, kita nih mental wanita Amazon, dan ini semuanya harus dikeluarkan ya di sini untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman interaksi. Iya, apalagi ibu-ibu banyak hal yang bikin overthinking. Misalkan dia pengen nih nanti pas udah riset tetap profesional, tapi tetap bisa membersamai anak-anak mereka. Kan gini, aku tuh sering juga dapat pertanyaan, Mbak, aku tuh kok kayaknya pas jadi ibu rumah tangga udah nggak punya waktu dibuat ngapa-ngapain. Gini, kamu itu nilainya kan ngebandingin lagi balik lagi ke orang lain. Orang lain kok bisa melakukan ini ya ABC, kayaknya banyak banget. Sementara aku tuh kok kayaknya nggak punya waktu ya terlalu banyak buat anak. Kamu checklistnya jangan terlalu tinggi hingga akhirnya kamu tuh demotivasi.
Misalkan kamu mau jadinya apa dulu nih? Aku punya banyak waktu buat anak, oke checklist. Tapi aku bisa apa ya? Hal yang bisa kamu lakuin aja dulu. Nah, begitu kamu checklist hal-hal yang kecil, terus kamu akhirnya udah memenuhi target itu semua, baru kamu naik level lagi gitu. Bukan berarti harus terus-menerus berpenghasilan lebih besar daripada suami atau berpenghasilan lebih besar daripada waktu pas jadi karyawan. Enggak. Tapi misalkan, oh ternyata aku bisa jadi affiliator yang gitu-gitu loh. Oh ternyata aku bisa ya bikin konten sendiri di rumah, likes-nya banyak ya. Kita selalu menghargai apa yang udah kita lakukan meskipun hal kecil, membuat hal itu tuh akhirnya kita penuh motivasi gitu ke depannya. Jadi wanita harus tetap berdaya. Harus Sekarang berdaya. banyak yang bisa kita lakukan. Fasilitasnya tuh banyak. Kita bisa kontak, bisa jadi afiliator untuk bisa tetap menghasilkan. Karena kita kan nggak pernah tahu ya itu yang balik lagi ke depan seperti apa. Ini jadi ibu dari ibu kita ke anak-anak. Oke kan, anak iya. Yang membedakan Daniar dengan mungkin public speaker yang lain adalah terus aku ya. Iya. Karena aku kan biasa ngajar untuk corporate, Hmm. ya untuk yang memang levelnya udah kelas dewasa atau profesional. Iya, Nah, iya. kalau Daniar ini lagi buka kelas public speaking untuk anak-anak. Mhm. Apa yang membedakan itu yang pertama, terus yang kedua gimana sih ngajarin anak-anak tuh tantangannya apa aja? Wih, itu luar biasa sih. Kayaknya butuh waktunya lebih dari 40 menit, Ina ya. Makanya. Iya, pokoknya gini, kan aku kenapa akhirnya mutusin buat anak-anak itu pasti kan ada lagi-lagi trial error ya. Pertama-tama aku tuh pikir kayaknya aku nanti bisa deh ngajar, tapi yang memang ya sekarang udah banyak orang lakuin yaitu ke korporat gitu kan ya, atau ke yang udah dewasa. Tapi kesini-sininya kok ada nih generasi-generasi ataupun range usia yang mereka tuh butuh. Karena kalau tanpa ini di bagian dini, misalnya ini tanpa menguasai public speaking itu dari dini, ini tidak bisa mendukung mereka ke depannya. Karena udah terlalu jauh banget nih hal yang mesti dikorek-korek Ya, gitu kan. Karena misalnya aku nggak percaya dirinya kenapa? Karena A, B, C, E ternyata udah lama banget kejadiannya, hal yang bikin dia trauma. Nah, makanya mumpung mereka masih anak-anak, momen-momen yang mereka bermain, kenapa sih kita nggak masukin aja ilmu public speaking itu? Dan ternyata di zaman sekarang itu orang tua udah melek dengan hal ini. Mungkin karena kehadiran digital, kemudian e-book yang udah makin macam-macam, kemudian ilmu parenting yang juga udah semakin wah banget sekarang nih ya. Di zaman-zaman yang dulu tuh kita nggak pernah ada mungkin waktu pas zaman-zaman orang tua kita membesarkan kita tuh nggak tahu tentang ilmu parenting ini. Nah, kita katanya kan konon menjadi generasi yang katanya best nih untuk bisa membesarkan anak karena udah banyak banget paparan ilmu dan juga jurnal-jurnal yang udah semakin berkembang. Akhirnya aku mutusin, wah kayaknya anak-anak ini memang harus kita kasih ilmu, bukan pedoman, kayak kita ajak nih mereka setidaknya untuk percaya diri dulu aja. Itu dasarnya mereka percaya diri dulu aja. Karena orang-orang yang ternyata gugup, yang ternyata kalau ngomong belepotan itu dulu-dulunya nggak dikasih waktu sama orang tua mereka untuk bisa menyampaikan pendapat mereka. Atau dikit-dikit salah, dikit-dikit dikatain ini itu. Ya kita aja sampai sekarang suka gitu kan, lama banget sih gitu kan ya. Anak kita kayak kita nggak sabar. Atau kayak udah deh kamu mau tahu apa sih anak kecil gitu kan. Tahu apa sih anak kecil gitu. Sementara mereka tuh momennya lagi bertumbuh dan trauma-trauma yang ada di bawah alam sadar itu akhirnya bisa mempengaruhi mereka waktu udah gede, ketika dewasa. Makanya aku juga setiap bikin kelas, aku tuh selalu tanya sama orang tuanya dengan bentuk yang bukan cuma ngobrol ya, tapi tertulis. Biasanya kan itu akan lebih jujur karena mereka bisa sambil mikir, sambil apa, punya banyak waktu untuk bisa ngisinya. Gimana sih cara mereka berkomunikasi sama anak mereka? Karena sih biasa jadi itu yang bikin anak-anak mereka itu, "Emang anakku tuh malu-malu banget mbak." Wah itu kan PR banget gitu kan. Ya itu menjadi tantangan yang gimana caranya kita bisa mengulik dari mulai latar belakang mereka di keluarga sampai akhirnya gimana caranya ilmu public speaking ini bisa aku sampaikan tapi diterima juga sama anak-anak di usia-usia tertentu. Usia berapa tuh biasanya, Daniar? Nah, dulu aku tuh awal-awal, gila dulu kayak berusaha udah lama banget ya padahal baru berapa batch. Waktu awal-awal aku tuh mencari range usia yang memang sudah bisa menangkap ilmu-ilmu yang sistematis dan juga mereka udah sedikit berpikir kritis dan logis. 7 ke atas Tadi ya? itu di usia 10 sampai 15. Oh, oke. Itu kan karena mereka kayak masih butuh yang tahap-tahap yang aku yang penting percaya diri dulu aja. Tapi mereka udah mulai presentasi di sekolah, udah mulai banyak hal yang bisa mereka pakai untuk mempraktekkan ilmu public speaking itu. Nah, kalau anak-anak usia 6 sampai
7 atau 8 itu kan momen mereka yang belum pernah namanya public speaking ataupun presentasi di depan banyak orang, tapi ada juga yang mereka tuh suka nge-MC, suka apa gitu. mulai tampil. Udah mulai tampil, yang paling penting adalah mereka tuh percaya diri dulu aja gitu kan. Nah, akhirnya aku bikin tuh perbedaannya sesuai sama rentang usia mereka masing-masing, dan banyak yang nggak tahu kalau aku tuh SPD dulunya, sarjana pendidikan. Jadi tuh jadi aku tuh belajar gimana caranya nih di rentang usia gini, psikologi perkembangan mereka tuh checklistnya di usia sekian tuh apa aja sih. Gimana caranya di usia kayak gini, di usia 6 sampai 8 itu bisa masuk tuh teori-teori public speakingnya, mungkin dengan cara bermain, mungkin dengan cara storytelling, aku tuh harus jadi kayak teman juga buat mereka. Di usia 10 sampai 15 harus kayak gimana, mereka juga ngantuk kalau misalnya dikasih materi dan udah paham, ya tinggal kasih contoh-contohnya aja gitu loh, gimana caranya mereka bisa praktekin nanti di sekolah. Nah, di usia SMA itu udah beda lagi. Mereka kan pasti udah kepengen punya cita-cita, mereka kepengen ngumpulin sertifikat, mereka mungkin pengen dapat beasiswa. Nah, itu udah tekniknya, udah skillnya udah lebih di atas lagi, advance lagi dibanding dengan anak-anak usia 10 sampai. Jadi anak-anak lebih menantang. Menantang banget, karena kan mereka berisik lah, mondar-mandir lah apa gitu. Karena mungkin kalau kita orang-orang dewasa melanglang buananya mikirin cicilan ya kan ya. Tapi mereka ada di situ. Tapi kalau anak-anak tuh kan udah, mereka tuh berapa lama sih mikirin atau fokusnya tuh berapa lama sih ya kan? Jadi sosok coachnya ini harus benar-benar ibu kata anak juga ya, seorang ibu yang tahu coachnya untuk anak-anak nih seperti apa. Tapi emang bener banget apa yang Daniel omongin. Beda banget ya generasi kita dulu yang kita masih ngerjain PR kan di kertas gitu, dan nggak tahu ya orang tua kita peduli apa enggak, kita PR gitu ya, udah penting nilai kan. ujung-ujungnya tanya sama temen di sekolah aku dia. Tapi sekarang ya ampun, aku rasain banget nih dengan anak aku mau 7 tahun, ujian akhirnya itu presentasi di depan kelas, ditonton guru, orang tua, dan teman-temannya. Gimana perasaannya dia gitu. Aku sebagai ya seorang public speaker juga yang udah cukup lama di dunia ini, pasti merasa tertantang kok anak aku nggak bisa. saya tertekan gitu. Dan ibu-ibu yang lain tuh kayak, ayo Bun, semangat, kamu pasti bisa. Ntar kita ayo jangan maluin kan kita punya target sendiri nih. Nah, ketika aku coba ngajak anak aku untuk latihan di rumah, dia udah pakai itu kayak ngomong depan ibunya tapi ketika ini hari hanya dia ujian, walaupun ada aku ciut dong. Jadi aduh maaf ya anakku udah sayang, aku jadi bingung nih ya sebagai ibu, gimana ini ya, gimana balik lagi karena ini adalah mas usia dini, masih 7 tahun gitu. Ya memang udah harus banget sih mungkin kita tuh bisa masuk ke sekolah-sekolah juga ya, di kelas public speaking. Mungkin ada yang mau sponsorin boleh ternyata supaya kita berdua nih bisa masuk untuk balik lagi, ini adalah pendidikan sosial yang sangat penting untuk itu wajib ke depan ya, itu kan untuk segala macam bidang. Oke, itu udah senggol-senggol udah. Tapi ini masih seru loh, nanti ya 5 jam lagi. Ya pokoknya ya ini pokoknya harus tonton sampai berepisode kayaknya deh. Iya, jadi balik lagi seperti itu ya Dan ya. Tantangan ibu-ibu zaman sekarang. Anak-anaknya di mana kelas 1 SD aja tuh ternyata udah ada tantangan yang seperti itu sekolahnya. Betul, ditambah lagi AI di zaman mereka nanti akan semakin canggih ya. Jangan sampai betul-betul nih kan katanya gini, AI itu kan ada karena untuk support manusia kan. Kita mempermudah loh, aku juga brainstorming pakai ChatGPT kok. Kita nggak boleh denial terhadap perkembangan zaman dan juga canggih teknologi, karena kan itu akan memudahkan kita. Tapi kita kan punya otak yang sesungguhnya nih, bukan artificial. Jadi kita harus berpikir kritis. Nah, anak-anak itu jangan sampai betul-betul tergantikan sampai AI nantinya. Di zaman nanti udah wah hebat banget dia. Nah, gimana caranya being authentic dengan mempelajari public speaking itu tadi. Mereka kan nggak bisa nih, AI mungkin nanti presentasinya akan jago banget, tapi kan mereka nggak bisa yang namanya two way communications, hadir di situ, kehadiran kamu di situ aja berbeda dibandingkan AI yang memang nggak tahu nanti dalam bentuknya seperti apa, dengan robot kah, atau dengan sesuatu yang tampil di layar doang gitu kan. Nah, dengan kamu sebagai manusia yang utuh ya gimana caranya tuh ya dilatih lah dari masa kecil itu, dari sekarang dengan banyak
tampil, ngumpulin sertifikat lah apa, apapun kadang gitu ya. Dari kecil loh. Kadang ibunya yang ambil kayak udah ikut renang biar dapet gitu. Karena memang mau nggak mau masuk sekolah sekarang udah beda, udah bukan cuma jalur akademis aja kan. Dulu kan kita harus nilainya bagus nih. Sekarang ya itu tadi, bukan cuma bagus di sekolah tapi juga di luar sekolah. Kamu punya skillnya apa nih yang bisa mendukung kamu untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu lah bunda-bunda. Tantangannya jadi ibu di era millennials ini tantangannya luar biasa karena kita adalah orang-orang yang ada di cukup merasakan berbagai generasi ya. Iya. Di generasi kita ngerasain, generasi milenial kita ngerasain, bahkan di generasi sebelumnya yang mungkin dulu masih pakai CD atau cerita yang ya semacam itu lah ya. Kita ngerasain lah. Kita merasakan ya sulitnya dulu gimana yang satu tontonan Anda televisi sampai passion kita mau jadi anchor dan kita nonton TV jam dulu ya, dan sekarang ya mungkin TV udah tergantikan ke scrolling dan ternyata anak-anak sekarang juga Gen Alpha ternyata tantangannya begitu luar biasa. Nah, kalau Danian menyikapi tantangan sebagai seorang ibu dengan anak yang juga di generasi Alpha juga ini sebenarnya itu gimana? Apalagi kan kita sebagai wanita yang juga berkarir di luar, yang punya banyak kegiatan gitu, caranya untuk bisa tetap engage sama anak ini gimana kalau versi kamu? Versi aku paling penting yaitu tetap membersamai anak lebih banyak dibandingkan kegiatan yang kita lakukan di luar ya. Karena kegiatan kita tuh lebih kepada ya supaya kita tetap berdaya, tetap berkarya meskipun medianya tuh berbeda-beda gitu. Tapi sama anak tontonannya, terus kemudian obrolannya, aku juga sempat bikin postingan tuh soal gimana sih caranya menggali pertanyaan, bukan cuma sekedar tadi gimana di sekolah. Anak tuh kan kayak enggak, biasa aja, aku lupa belajar apa tadi di sekolah, lupa gitu kan ya. Tapi gimana caranya menggali perasaannya mereka, ya kayak gitu loh. Dan ternyata ya itu harus terus-menerus dilakukan supaya kita tahu, oh ternyata dengan kayak gini anak kita bisa cerita banyak ya. Dan terus kan tiap anak lagi-lagi beda-beda. Ada yang mereka nggak perlu ditanya udah ngomong, po, gitu kan ya. Iya kan, nggak perlu ditanya banyak-banyak. Aku tadi gini loh bu, gitu kan ya. Aku tadi main sama ini. Oh gitu ya, oh gitu ya. Tapi kan jangan sampai kita melepaskan momen itu cuma dengan respon yang cuma segitu aja, kayak oh gitu ya, oh gitu, oh bucup atau segala macam. Tapi gimana caranya bisa menggali supaya mereka tuh tetap kritis gitu loh. Di zaman yang sekarang ini aku nggak ngebolehin pasti loh, kayak jangan terlalu sering nonton dong ya kan, jangan terlalu sering main gamenya dong karena nggak bagus buat ini itu kan pasti ada banyak hal yang udah ada jurnalnya ya. Kita tuh nggak bisa menolak itu, tapi kita juga nggak bisa menolak kehadiran digital ini. Mereka tuh emang generasi yang nih dikasih nih anak bayi udah tahu dia mau bagaimana kan. Oh ternyata di scrolling ya. Mungkin kalau misalnya dikasih, kan ada tuh katanya percobaannya anak usia sekarang dikasih handphone yang masih ada tombol-tombolnya itu, mereka tetap touchscreen karena memang mereka tuh generasi-generasi yang memang tahu ini dari lahir. Mereka dilahirkan tuh memang untuk berkembang dengan zamannya gitu. Kita kasih HP aja mereka udah bisa mabar ya. Udah bisa mabar, tahu belum bisa baca tuh bisa mabar. Heran gak tuh? Jadi kalau nggak mau kita sebagai orang tua harus ikut, kita harus tahu apa aja tontonannya, terus kita batasi screen time itu tadi ya. Memang nggak apa-apa ya jadi orang tua yang bawel, tapi dengan caranya gitu ya. Yang penting kita tahu apa aja sih tontonannya. Kalau emang nggak bagus skip ya, jangan nonton ini. Berkali-kali emang harus diingetin, apalagi beda treatnya antara laki-laki dengan anak perempuan. Aku anaknya laki-laki dua-duanya. Laki-laki itu harus berkali-kali ya, bahkan 5 kali kita ngomong baru ini dengan oh iya gitu. Kadang-kadang suka jangan kesel duluan, kita harus tahu dulu. Nah itu nanti dibahas di sesi berikutnya ya soal itu. Tapi memang menarik banget nih Daniel perbincangan kita ya, dari A sampai Z. Intinya semoga bisa menginspirasi semua perempuan yang juga punya cita-cita ingin terus berdaya, menjadi seorang ibu dan juga wanita yang menginspirasi, bukan buat orang lain tapi buat dirinya sendiri ya, bisa bertahan dan berdaya. Nah, pesan untuk Daniar, untuk semua perempuan apalagi juga yang sudah jadi orang tua seperti kita tuh apa? Itu yang paling penting. Di saat kamu sudah memutuskan mau apa, ya coba lakukan apa yang kamu bisa lakukan. Jangan selalu membanding-bandingin sama orang lain yang bisa banyak hal gitu ya, karena kita nggak tahu proses di belakangnya itu apa. Dan begitu kamu memutuskan juga untuk menjadi ibu rumah tangga ya 24 jam, kamu juga jangan terus akhirnya negative thinking sama ibu yang bekerja gitu ya lebih banyak dibandingkan bersama dengan anak. Karena kita semua punya proses yang beda-beda. Sekali lagi, ada orang yang memang
aku seneng happy bersama dengan anakku 24 jam. Ada juga yang aku nggak bisa bersama anakku 24 jam. Tapi once kamu sudah memutuskan resign dan lain-lain, kamu harus pilih betul-betul kegiatan yang menggantikan kesibukan kamu waktu pas kamu jadi karyawan. Karena wah itu struggling banget kalau misalnya kamu betul-betul 100% bersama dengan anak kamu, cuma urusin keluarga dan lain-lain. Tapi di saat kamu bisa sedikitnya setidaknya berdaya, kemudian ketemu sama ibu-ibu, berkomunitas, kamu pasti akhirnya punya satu, bukan pengalihan, ada satu pikiran yang akhirnya lebih berkembang dibandingkan kamu hanya memikirkan diri sendiri aja. Nggak apa-apa di rumah, tapi jangan terus-menerus akhirnya ngebandingin diri sendiri dengan orang lain gitu loh. Akhirnya terpuruk sama pikiran-pikiran yang menurut kamu tuh begitu, ternyata enggak. Ekspektasinya ternyata tidak sesuai dengan realita gitu kan ya. Itu pokoknya intinya seperti itu, terus berkarya, terus berdaya, dan motivasinya jangan terus-menerus ingin melakukan hal-hal yang terlalu besar banget. Aku pengen suatu saat begitu aku jadi ibu rumah tangga, aku mau menginspirasi banyak orang, menginspirasi teman aja dulu, yuk gitu kan ya, berkomunitas aja dulu, checklist aja dulu yang hal yang kecil gitu, karena itu tadi kita yang dulu sama kita yang sekarang pasti berbeda. Langkah kecil namanya jadi hal yang besar ya. Nah itu. Nah itu dia ya, tadi ngobrol-ngobrol panjang kita yang nggak terasa. Ini udah 50 menit, tapi kita ngerasanya kayak baru 5 menit ya. Karena emang sefrekuensi banget sama Daniar ya. Kalau mau dibawa cocok loginya karena sama-sama Virgo kali. Iya bisa jadi ya. September resign. Sama-sama hacker juga dulunya. Iya, seru banget dan sama-sama soal hibu. Iya. Yang dia tadi aku sepakat poinnya dengan obrolan kita hari ini sama Daniar, yang balik lagi kita harus tetap berdaya, gimana pun caranya. Terus juga kalau kita lihat terkait membandingkan diri dengan orang lain, kayak percayalah gitu ya, nggak akan pernah cukup kalau seperti itu ya. Karena dulu juga cita-cita aku simple Daniar, ya jadi ibu rumah tangga, tapi ini takdir tidak membawa ke situ. Jadi ternyata kita disamurkan seperti ini. Karena kita adalah tulang rusuk yang harus mendukung tulang punggung. Aduh ini jadi tulang hari. Oh iya lah. Oke. Terakhir kita tutup dengan quotes ya, kali dari Naila. Oke, Naila. Waduh, ini sebuah tantangan lagi. Quotes apa ya? Tadi Daniar udah atau mau ada yang tambahin? Enggak sih, udah. Gimana kata-kata bijaknya Naila? Kata-kata bijak saya ya. Oke, mikir dulu. Oke, ada tatamu. Life is like riding bicycle. In your balance, you must keep moving. Yes. Oh iya deh. Itu dia tadi ngobrol banyak kita. Semoga sekali lagi bermanfaat. Silakan closing statement, Ibu. Waduh, luar biasa sekali. Panjang pokoknya intinya ya. Begini, kalau menjadi narasumber tuh wow, pikirnya harus macam-macam. Ya pokoknya itulah, aku tuh selalu menyemangati para perempuan-perempuan dimanapun itu berada untuk selalu berdaya, gitu nih intinya itu. Berdayanya dalam bentuk apapun, karyanya dalam bentuk apapun, bersama anak-anak pun itu adalah satu hal yang berdaya banget. Ya kan, satu hal yang mungkin orang yang 100% bekerja atau tidak terlalu banyak waktu untuk anaknya, itu adalah sebuah privilege gitu. Intinya itu, lakukan apa yang kamu bisa lakukan, karena setiap momen hidup kita itu pasti punya motivasinya beda-beda. Aku misalkan bertanya quote kamu apa Daniar tuh saat ini, ya quote aku itu, kita harus tetap berdaya. Itu kuncinya, karena yang sekarang aku lagi hadepin ya masalah itu. Masalah gimana aku tetap struggling tapi tetap bersama dengan anak-anak, dan aku yakin semua ibu-ibu tuh juga pengen kayak gitu. Gitulah tuh Mbak Fani. Terima kasih teman interaksi udah menyaksikan podcast interaksi kali ini. Saya Naila Husna Dan saya Daniar Ahri. pamit undur diri ya dari layar kaca. Saksikan kita di program-program lainnya. Mudah-mudahan ya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Thank you. Thank you. Bye bye.